Salam sehat bersama saya Dr. Faidun Lumanturuan. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Hwe Besiem Yesua Hamasiah. Pada video ini kita akan membahas makanan yang mengandung kolesterol jahat. Nah, sebelum kita mau mulai dengan tema makanan dengan kolesterol jahat, saya mau persamakan dulu persepsi, karena banyak orang yang nggak paham bedanya antara lemak dan kolesterol. Juga kolesterol itu adalah sebetulnya dengan fitosterol beda seperti apa. Nah, sebentar saya kasih lihat grafisnya, itu Anda bisa lihat ya. Ada lemak, ada sterol. Nah, lemak itu adalah lemak, minyak ya. Terus kemudian kalau sterol adalah senyawa campuran antara lemak dan protein atau asam amino, maka disebut lipoprotein. Nah, kalau lemak itu ada yang jenuh ya, ada yang tidak jenuh ya. Sementara kalau sterol, senyawa sterol itu ada yang berasal dari tumbuhan disebut fitosterol, kalau dari hewan kolesterol. Jadi kalau misalnya kacang mengandung kolesterol tidak mungkin, karena kacang tidak punya kolesterol, tapi kacang mengandung fitosterol. Nah, jadi Anda bisa lihat grafiknya seperti ini. Nanti lemak tidak jenuh juga terdiri atas namanya lemak tidak jenuh yang tunggal dan lemak tidak jenuh yang ganda ya. Nah, fitosterol juga seperti ini, contoh-contohnya Anda bisa lihat. Nah, kita udah samakan persepsi, baru kita bicara bahwa yang namanya kolesterol itu adalah yang berasal dari hewan, dan sekarang kita mau bahas kolesterol yang jahat. Oke, kemudian kita lanjut. Lemak adalah minyak atau trigliserida. Nah, sementara sterol adalah kombinasi lemak dan protein. Ya, perhatikan istilahnya ya. Kemudian lemak jenuh tidak selalu jahat dan lemak tidak jenuh tidak selalu baik. Nah, ingat itu ya. Lemak jenuh tidak selalu jahat, lemak tidak jenuh tidak selalu baik. Nah, kemudian poin berikut yang kita harus pahami adalah satu bahan pangan bisa mengandung lemak dan sterol. Ingat ya, satu bahan pangan bisa mengandung lemak dan sterol. Oke, satu bahan pangan bisa mengandung lemak dan sterol. Jadi kalau hewan maka mengandung lemak dan kolesterol. Hewan mengandung lemak dan kolesterol. Ayam mengandung lemak dan mengandung kolesterol. Kalau bahan pangan tumbuhan itu mengandung lemak dan fitosterol. Ya, kalau tumbuhan itu bahan pangan adalah mengandung lemak dan fitosterol. Jadi kalau kita bilang kacang, kacang itu punya lemak ya, dan juga punya fitosterol. Nah, jadi setelah kita paham bedanya antara lemak dan kolesterol dan fitosterol, maka kita bisa masuk ke pemikiran yang berikut, adalah bahwa baik atau tidaknya lemak ya atau sterol itu dipengaruhi oleh cara memasaknya ya, secara umum ini dipengaruhi oleh cara memasaknya dan juga oleh teman-temannya gitu. Jadi artinya kita makan itu sama siapa aja. Oke? Nah, itu poin yang perlu kita perhatikan. Ya, perhatikan istilah itu. Nah, berikut saya tampilkan daftar makanan. Anda bisa lihat ya. Jadi kalau kita bilang makanan yang mengandung kolesterol jahat, ya, makanan yang mengandung kolesterol jahat. Nah, sekarang saya mau kasih lihat dulu. Ini di gambar ini saya kasih lihat gambar pete, ya, coklat, ya, kemudian telur, kacang, kelapa, ya, olive oil, kemudian kacang juga, kemudian pistachio, walnut, ya, kemudian di bawahnya ada otak, ya, kemudian liver atau ati, kemudian kuning telur, udang, burger, dan paha ayam. Jadi kalau Anda bisa lihat, maka misalnya udang, ayam itu mengandung kolesterol. Kalau pete, misalnya kacang, itu mengandung fitosterol. Bedain ya. Nah, sekarang kalau makanan yang mengandung kolesterol yang jahat, maksudnya gimana? Artinya kolesterolnya sifatnya tidak baik. Ya, artinya teman-teman jangan salah kaprah atau terkecoh dengan kalimat kolesterol jahatnya. Misalnya, apakah udang, kita makan udang kolesterolnya pasti jahat? Enggak. Ketika udang disajikan dengan cara yang lebih sehat, maka walaupun mengandung kolesterol tapi udang tidak jahat ya. Udang itu anak baik kok ya. Maksudnya bukan begitu. Tapi artinya udang ini
mengandung kolesterol. Nah, kalau kacang mengandung fitosterol. Nah, apa yang dimaksud dengan jahat adalah ketika dimasak atau disajikan dengan cara yang kurang sehat atau teman-teman makannya kurang sehat, maka sifatnya menjadi jahat. Oke? Nah, selanjutnya, jadi apa saja makanan kolesterol jahat? Nah, tadi saya udah kasih lihat daftar makanannya. Sekarang kalau saya uraikan, berarti yang disebut dengan makanan yang mengandung kolesterol jahat adalah kuning telur, ya, kuning telur. Putih telur tidak mengandung kolesterol ya, putih telur hanya murni protein. Kuning telur, daging kambing, daging domba, daging onta, daging ayam, nah, udang, ya, kepiting yang digoreng apalagi dengan panas yang tinggi dengan minyak trans. Jadi semua ya, ulang ya. Kuning telur, daging, udang, kepiting yang digoreng apalagi dengan panas tinggi dengan minyak trans, minyak yang strukturnya jahat. Nah, atau ya, makanan yang bahan bakunya baik hewan atau binatang saat dimasak itu ditambahin gula. Jadi ketika Anda masak daging sapi dibikin soto dikasih gula, ya. Atau Anda bikin soto ayam dikasih gula. Nah, apalagi daging kambing digoreng, dibikin tongseng, dikasih gula. Nah, jadi sifat kolesterol itu menjadi jahat karena ada gula yang ikutan di situ. Oke, paham? Jadi kalau kita mau mengatakan makanan yang mengandung kolesterol jahat adalah semua makanan yang bahannya itu berasal dari hewan, dari binatang, yang kemudian disajikan atau dimasak dengan cara digoreng dengan panas yang tinggi, ya, dengan minyak trans, dan atau kemudian kita tambahkan gula. Jadi sifatnya jadi jahat. Nah, gitu. Supaya teman-teman paham ketika bilang makanan yang mengandung kolesterol jahat seperti itu. Jadi kalau misalnya bilang apakah alpukat mengandung kolesterol jahat? Tidak. Karena alpukat tidak mengandung kolesterol. Malah alpukat sehat. Apakah santan kelapa mengandung kolesterol jahat? Tidak. Karena santan kelapa tidak mengandung kolesterol. Santan kelapa mengandung lemak jenuh tapi malah baik, ya. Santan kelapa mengandung sterol tumbuhan tapi malah baik, gitu ya. Santan kelapa menjadi tidak baik ketika ntar dikasih gula pasir atau dimasak dengan panas yang tinggi jadi kuah soto, kemudian dikasih gula, jadi tidak baik, ya. Kok bisa begitu? Ya bisa, karena banyak orang di sekitar kita yang masih menggunakan santan ketika masak daging, santan dikasih gula, jadi supaya lebih enak. Nah, itu yang membuat kalau dibilang soto kental, ya, atau jadi gulai, menjadi jahat sifatnya. Jadi bukan semata-mata santannya, santannya malah sehat sekali. Kalau Anda makan santan, diperes, dikasih gula aren, Anda minum, itu sangat sehat, membantu mengencerkan darah, antivirus alami, membantu kesehatan otak, demikian. Demikian juga dengan alpukat. Alpukat tidak pernah jahat, tapi ketika alpukat Anda tambahkan gula cair, susu kental manis, kemudian kasih sirup lagi, kemudian sambil makan mie ayam, ya, nanti kemudian di dalam tubuh Anda pada saat pemeriksaan kolesterolnya naik. Sebetulnya naik bukan gara-gara alpukatnya, karena jelas alpukat tidak mengandung kolesterol, ya. Jangan pernah nuduh alpukat mengandung kolesterol. Kok kolesterol bisa naik? Karena kolesterol yang di dalam tubuh itu kan diproduksi sebagian besar oleh liver, ya, bukan dari makanan yang masuk. Nah, ketika terjadi pengentalan darah akibat ada gula, Anda makan gula itu darahnya menjadi lebih kental, maka seolah-olah tampak kolesterolnya naik dan yang dituduh adalah alpukat. Nah, saya mau ingatkan sama Anda bahwa alpukat itu justru membantu kesehatan Anda selama nggak pakai gula pasir, ya. Oke, jadi apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah ketika kita sudah tahu bahan makanan yang tadi mengandung lemak dan sterol, baik sterol hewan atau sterol tumbuhan. Sterol hewan itu adalah kolesterol, sterol tumbuhan adalah fitosterol, maka ya, kandungan di dalamnya adalah tergantung dari cara penyajian kita. Nah, ketika kita tahu hal ini, maka apa yang kita bisa pikirkan, artinya kita bisa memilih makanan tapi tidak bisa memilih konsekuensinya. Anda bisa aja mau milih makanan yang enak-enak terus, yang digoreng, kemudian pakai gula, terserah, itu mas pilihan Anda, ya. Tapi ada konsekuensinya. Nah, kedua, kita tidak bisa mengubah apa yang kita tidak tahu. Sebelum Anda mendengarkan video ini, mungkin Anda tidak tahu, ya. Jadi ketika Anda mengalami masalah dengan
kesehatan tubuh Anda, terjadi penyumbatan pembuluh darah dan tampak kolesterol tinggi. Anda hanya menuduh kolesterol jahat, tapi Anda tidak tahu ceritanya, maka Anda nggak bisa berubah ya. Nah, kemudian kita bisa lebih mudah sakit ketika kita tidak tahu apa yang kita makan. Artinya, kadang-kadang kita sabun aja kita mau cari tahu sabun apa yang kita harus pakai. Sabun cuci muka, sabun buat kepala maksudnya sampo ya, sabun buat badan, kita mau cari tahu. Bahkan kita cocokin mereknya sesuai dengan harganya dan lain sebagainya, kita mau cari tahu. Tapi apa iya kualitas dari makan kita nggak mau cari tahu. Nah, kemudian terakhir adalah makan enak boleh, tapi kalau bisa makan enak yang sehat. Nah, demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda dan melindungi Anda, dan Anda menjadi sehat sejahtera. Kalau Anda merasa bermanfaat, tolong video ini di-share, di-like, dan kemudian kasih komentar. Anda mau nanya apa soal kesehatan ya? Tulis komentar aja di kolomnya, nanti akan saya jawab. Salam sehat untuk Anda.